Halo, selamat bergabung kembali dengan channel kami, Rain Mathematics Education. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu contoh soal dari grup yang bukan merupakan grup apel. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Diberikan suatu himpunan, yaitu himpunan G, di mana himpunan ini terdiri dari matriks invertible berukuran 2x2 dengan entry-entry bilangan real. Kemudian didefinisikan operasi biner pada G berupa operasi perkalian matriks. Kita kemudian disuruh untuk memeriksa apakah G dengan operasi perkalian matriks tersebut akan membentuk suatu grup apel. Nah, sebelum kita membahas tentang soal tadi, yang perlu kita tanamkan pertama adalah pemahaman pada soal. Kemudian, dari soal kita bisa menemukan modal apa saja yang kita perlukan, baru kemudian kita menentukan tujuan yang ingin kita capai, dan kita pahami apa saja persyaratan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekarang kita tinjau dulu modal apa saja yang bisa kita gali dari soal. Yang pertama adalah modal mengenai definisi dari himpunan yang diberikan. Di sini diberikan himpunan G, yaitu himpunan yang terdiri dari matriks berukuran 2x2 yang invertible. Mungkin dari teman-teman sudah tahu apa yang dinamakan dengan matriks-matriks invertible. Ya, matriks invertible adalah matriks yang memiliki inverse. Jikalau ini matriksnya berukuran 2x2, maka kita dengan mudah bisa memeriksanya gitu ya, dengan hanya meninjau dari determinan. Kalau misalkan matriks tersebut determinannya tidak sama dengan 0, maka bisa dipastikan bahwa matriks tersebut adalah matriks yang invertible atau memiliki inverse. Sebagai contoh elemen-elemen di dalam G diantaranya, saya konstruksikan 3 macam matriks, yaitu matriks B1, B2, dan B3. Bisa teman-teman hitung sendiri bahwasanya determinan-determinan dari matriks ini tidak sama dengan 0. Kemudian, jika ada pertanyaan apakah memang matriks-matriks B1, B2, dan B3 ini adalah elemen-elemen di dalam G, maka selain memeriksa apakah determinan dari setiap matriks ini tidak 0, maka kita periksa juga apakah setiap entry-entry yang ada di dalam matriks-matriks ini merupakan elemen-elemen yang ada di bilangan real. Dan setelah kita tinjau, ternyata entry-entry yang ada di matriks B1, B2, maupun B3, semuanya adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam himpunan bilangan real. Sehingga kita bisa dapat memastikan bahwa matriks B1, B2, dan B3 ini adalah anggota-anggota dari himpunan G. Berikutnya adalah modal yang kedua, yakni mengenai definisi dari operasi biner yang diberikan pada soal. Operasi biner di sini saya notasikan dengan bintang, di mana bintang mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen dari G cross G kepada satu elemen di G. Dari G cross G akan kita ambil dua buah elemen. Misalkan saya ambil di sini matriks B1 dan B2. Kedua matriks ini akan dibawa ke dalam bentuk B1 dikalikan B2. Berikutnya kita tentukan tujuan. Nah, tujuan kita adalah untuk memeriksa apakah himpunan G dengan operasi bintang yang dalam hal ini adalah perkalian matriks akan membentuk sebuah grup apel atau tidak. Oke, untuk menuju pada tujuan ini, kita perlu memahami dulu apa definisi dari grup apel, kemudian bagaimanakah langkah-langkah untuk menentukan apakah suatu himpunan itu bisa membentuk grup apel atau tidak. Dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita langsung masuk pada pembahasan. Untuk membuktikan bahwa himpunan G dengan operasi biner bintang ini akan membentuk sebuah grup apel, maka kita harus meninjau keberlakuan dari 3 langkah pembuktian grup apel. Saya ulangi kembali, 3 langkah ini adalah yang pertama, membuktikan bahwa himpunan G bukan termasuk himpunan kosong. Kemudian langkah yang kedua adalah membuktikan bahwa bintang benar-benar bisa didefinisikan di dalam G. Dan langkah yang ketiga adalah membuktikan bahwa 5 aksioma dari grup apel itu terpenuhi di dalam G. Kita masuk pada langkah yang pertama.
Akan dibuktikan bahwa himpunan G di sini bukan merupakan himpunan kosong. Karena G di sini adalah himpunan dari matriks invertible yang berukuran 2 kali 2 dan semua elemennya terdiri dari bilangan real, maka jelas bahwa G bukan himpunan kosong. Alasannya bagaimana? Karena R di sini bukan himpunan kosong. Akan selalu dapat ditemukan elemen-elemen di dalam R, sedemikian sehingga elemen-elemen ini akan membentuk matriks-matriks invertible berukuran 2 kali 2, yang mana matriks-matriks tersebut adalah elemen-elemen di dalam himpunan G. Gitu ya. Jadi langkah pertama sudah terpenuhi. Di sini G-nya bukan merupakan himpunan kosong. Kita lanjut pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini ingin membuktikan bahwa operasi biner bintang yang dalam hal ini adalah perkalian matriks itu terdefinisi di dalam G. Sebagaimana pada contoh di video sebelumnya, untuk membuktikan apakah suatu operasi biner itu terdefinisi atau tidak, kita perlu melakukan dua langkah pengujian. Yang pertama adalah kita tunjukkan bahwa bintang itu tertutup di dalam G, dan yang kedua adalah kita tunjukkan bahwa bintang itu memenuhi implikasi pemetaan. Untuk langkah yang pertama, dalam membuktikan ketertutupan dari bintang di dalam G, maka kita ambil dua elemen sembarang dari G. Saya notasikan dengan B1 dan B2, di mana B1 dan B2 ini adalah matriks-matriks invertible berukuran 2 kali 2. Dengan entry-entry-nya semuanya adalah elemen-elemen di dalam bilangan real. Karena B1 dan B2 ini adalah matriks-matriks invertible, maka bisa kita pastikan determinan dari B1 dan B2 ini tidak sama dengan 0. Kemudian setelah kita ambil B1 dan B2, kita konstruksikan dengan menggunakan operasi biner bintang. Dalam hal ini, operasi biner bintang didefinisikan sebagai perkalian matriks, sehingga B1 bintang B2 memiliki arti B1 dikalikan dengan B2. Dari teorema yang membahas tentang matriks, kita tahu bahwasanya jika ada dua buah matriks yang invertible, maka hasil perkaliannya juga berupa matriks yang invertible. Silakan teman-teman lihat pada baris yang kedua. Di situ pada entry yang pertama, kolom pertama baris pertama, kita peroleh hitungan A1 dikalikan A2 plus B1 dikalikan C2. Karena elemen-elemen A1, A2, B1, dan C2 ini adalah bilangan-bilangan real, maka hasil perkalian dan penjumlahannya juga berupa bilangan real. Sehingga hasil dari perkalian dan penjumlahan ini saya notasikan dengan bilangan baru yang saya sebut dengan A3. Begitu juga dengan entry-entry yang lain. Sehingga hasil perkalian dari B1 dan B2 akan menghasilkan suatu matriks berukuran 2 kali 2 yang entry-entry-nya berupa bilangan real serta determinannya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Matriks B1 kali B2 ini adalah salah satu elemen yang ada di dalam G. Sehingga kesimpulannya, operasi biner bintang tertutup di dalam G. Berikutnya, untuk memastikan apakah operasi biner ini memenuhi implikasi pemetaan, maka kita ambil pasangan berurutan B1, B2, dan B3, B4 dari G cross G. Di mana kondisinya B1, B2-nya akan sama dengan B3, B4. Artinya apa? Matriks B1 sama dengan matriks B3 dan matriks B2 sama dengan matriks B4. Sebagaimana yang kita tahu, dua buah matriks dikatakan sama jikalau ukurannya sama dan setiap entry-nya juga sama. Sekarang mari kita operasikan B1 dengan B2 dengan menggunakan operasi biner bintang. B1 bintang B2 akan menghasilkan B1 kali B2. Kita tahu bahwa B1 sama dengan B3, maka kita boleh mengganti B1 dengan B3. Berikutnya juga seperti itu, B2 sama dengan B4, maka kita bisa mengganti B2 dengan B4. Sehingga kita peroleh B1 kali B2 akan sama dengan B3 kali B4. Dan ini tidak lain adalah definisi dari B3 bintang B4. Dari sini kita peroleh sebuah implikasi. Jika pasangan
matriks B1 dan B2 itu sama dengan pasangan matriks B3 dengan B4, maka hasil pemetaannya juga sama, yaitu B1 bintang B2 akan sama dengan B3 bintang B4. Dari sini kita tahu bahwasanya bintang memenuhi implikasi pemetaan atau well-defined. Dari poin 1 dan poin 2 dapat kita simpulkan bahwasanya operasi bintang di sini terdefinisi di dalam G. Langkah yang kedua sudah terpenuhi. Kita lanjut pada langkah yang ketiga. Di sini kita akan membuktikan bahwa 5 aksioma grup Abel berlaku di dalam G. Kita tinjau dari aksioma yang pertama. Nah, aksioma yang pertama ini mengatakan bahwa operasi bintang itu seharusnya tertutup di dalam G. Dan itu kita sudah buktikan pada langkah kedua poin pertama. Berikutnya kita masuk ke aksioma yang kedua. Aksioma yang kedua ini, di dalam aksioma yang kedua ini kita ingin memeriksa apakah bintang yang dalam hal ini adalah perkalian matriks itu bersifat asosiatif atau tidak. Untuk membuktikan apakah suatu operasi biner itu bersifat asosiatif atau tidak, maka kita membutuhkan 3 buah elemen. Sehingga kita ambil di sini 3 buah matriks dari G, saya notasikan dengan B1, B2, dan B3, di mana masing-masing dari B1, B2, dan B3 ini adalah matriks-matriks invertible, dan elemen-elemen atau entry-entry di dalamnya itu terdiri dari bilangan-bilangan real. Kemudian kita hitung. Untuk perhitungannya pertama, saya ingin mengalihkan B1 dengan B2 terlebih dahulu. Kemudian hasil perkaliannya saya kalikan kembali dengan B3. Nah, kemudian diperolehlah hasil sebagai berikut. Di sisi yang lain, saya ingin mengalihkan B2 dengan B3 terlebih dahulu. Kemudian hasil dari perkalian dua matriks ini saya kalikan dengan B1 dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dari dua buah perhitungan, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika B1 dikalikan dengan B2, kemudian hasilnya dikalikan dengan B3, hasilnya akan sama saja dengan ketika kita mengalihkan B2 dengan B3 terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita kalikan dengan B1. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya operasi bintang di sini bersifat asosiatif. Artinya, aksioma yang kedua telah terpenuhi. Oke, kita lanjutkan pada aksioma yang ketiga. Pada aksioma yang ketiga ini, kita ingin memeriksa apakah G ini memuat elemen identitas atau tidak. Untuk melakukan hal ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil sembarang matriks. Misalkan di sini adalah matriks B. Saya ambil matriks B dari dalam G. Karena B ini elemen dari G, maka B ini adalah matriks berukuran 2x2, yang entry-entry-nya terdiri dari bilangan-bilangan real, kemudian determinan dari B-nya tidak sama dengan 0. Kemudian saya ambil juga di situ matriks E, kita asumsikan bahwa matriks E ini adalah elemen identitas di dalam G. Dengan bentuk matriks E-nya adalah matriks berukuran 2x2 dengan entry-entry-nya EF dan GH. Karena E di sini diasumsikan sebagai elemen identitas, maka akan selalu dapat dipenuhi persamaan perkalian matriks, yaitu B kalikan E harus sama dengan B, dan E dikalikan B sama dengan B. Mari kita tinjau dua buah persamaan ini. Untuk persamaan yang pertama, kita akan lihat B dikalikan E sama dengan B, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Di ruas sebelah kiri, saya kalikan matriks B dengan matriks E, maka akan diperoleh sebuah matriks berukuran 2x2 dengan entry-entry-nya AE ditambah BG, AF ditambah BH, dan seterusnya. Di ruas sebelah kanan, saya memperoleh matriks berukuran 2x2 dengan entry-entry-nya ABCD. Nah, sekarang tugas kita adalah menemukan berapakah angka yang tepat untuk E, F, G, dan H, sedemikian sehingga matriks pada ruas sebelah kiri akan sama dengan matriks yang ada di ruas sebelah kanan.
Nah, dari perhitungan kita peroleh bahwasanya untuk nilai E harus sama dengan 1, F-nya sama dengan 0, G-nya sama dengan 0, dan H-nya sama dengan 1. Sehingga dari sini kita peroleh E-nya adalah sebuah matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry-nya 1, 0, 0, 1, atau kita sebut dengan matriks identitas berukuran 2 kali 2. Untuk persamaan yang lain, yaitu E dikalikan B sama dengan B, kita peroleh di ruas sebelah kiri ada matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry-nya EA plus FC, EB plus FD, dan seterusnya. Di ruas sebelah kanan kita peroleh matriks berukuran 2 kali 2 yaitu AB dan CD. Tugas kita, sebagaimana yang tadi, adalah mencari nilai dari EFGH, sedemikian sehingga matriks pada ruas sebelah kiri harus sama dengan matriks yang ada di ruas sebelah kanan. Dari perhitungan kita peroleh bahwasanya E harus bernilai 1, F harus bernilai 0, G harus bernilai 0, dan H harus bernilai 1. Sehingga E di sini adalah matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry-nya 1, 0, 0, 1. Atau yang biasa kita kenal dengan matriks identitas berukuran 2 kali 2. Dari perhitungan pertama dan perhitungan kedua, kita peroleh nilai E yang sama, yaitu E dengan entry-entry 1, 0, 0, 1. Karena 0 dan 1 di sini adalah elemen dari bilangan real, dan kemudian bisa kita pastikan bahwa determinan dari E itu tidak sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa matriks E ini adalah elemen di dalam himpunan G. Artinya, terdapat elemen identitas yang tunggal di dalam G, yaitu matriks E yang berbentuk 1001, sedemikian sehingga akan dipenuhi persamaan B kali E sama dengan B dan E kali B sama dengan B. Artinya, aksioma yang ketiga juga terpenuhi. Berikutnya kita masuk pada aksioma yang keempat. Pada aksioma yang keempat ini kita akan memeriksa apakah setiap elemen di dalam G itu memiliki pasangan inverse-nya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil sembarang matriks B di dalam G. Karena B diambil dari G, maka B adalah matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry dari bilangan real dan determinan dari B tidak sama dengan 0. Kita ambil B aksen dan kita asumsikan bahwa matriks B aksen itu adalah elemen inverse dari matriks B di dalam G. Dengan bentuk B aksen itu sama dengan A aksen, entry-entry-nya maksudnya A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Karena B aksen ini diasumsikan sebagai elemen inverse dari B, maka akan selalu dapat dipenuhi B dikalikan B aksen sama dengan E, dan B aksen dikalikan B sama dengan E, di mana E di sini adalah matriks identitas berukuran 2 kali 2. Kita tinjau dua persamaan ini. Untuk persamaan yang pertama, kita peroleh hasil sebagai berikut. Di ruas sebelah kiri, kita peroleh matriks berukuran 2 kali 2, dengan entry-entry-nya A aksen ditambah B, C aksen, dan seterusnya, ya. Kemudian pada ruas sebelah kanan kita peroleh matriks identitas berukuran 2 kali 2. Sekarang tugas kita adalah mencari nilai-nilai dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, sedemikian sehingga matriks di ruas sebelah kiri harus sama dengan matriks yang ada di ruas sebelah kanan. Dan setelah kita hitung akan kita peroleh hasil sebagai berikut. Jadi A aksennya akan sama dengan D dibagi dengan AD min BC gitu ya, dan seterusnya. Sehingga bentuk dari matriks B aksen adalah 1 per determinan dikalikan dengan adjoin dari B. Seperti itu. Kemudian kita tinjau persamaan yang lain. Kita tinjau B aksen dikalikan B sama dengan E. Maka di ruas sebelah kiri saya memperoleh matriks berukuran 2 kali 2, di mana entry-entry-nya adalah A aksen A ditambah B aksen C, dan seterusnya. Di ruas sebelah kanan saya memperoleh matriks identitas berukuran 2 kali 2. Sebagaimana yang tadi,
tugas kita adalah mencari nilai dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Sedemikian sehingga matriks di ruas sebelah kiri harus sama dengan matriks yang ada di ruas sebelah kanan. Setelah melalui perhitungan, kita akan peroleh A aksennya sama dengan D dibagi dengan AD min BC, dan seterusnya, sehingga bentuk dari B aksen itu sama dengan 1 per determinan dari B ya dikalikan dengan adjoin dari B. Nah, dari sini kita peroleh bahwa bentuk dari B aksen dari perhitungan pertama dan perhitungan kedua itu sama. Karena determinannya tidak sama dengan 0, kemudian entry-entry dari A, B, C, D itu adalah bilangan-bilangan di dalam bilangan real, maka bisa kita pastikan bahwa D per AD min BC dan seterusnya itu juga elemen-elemen di dalam bilangan real. Sehingga matriks B aksen itu juga juga elemen di dalam G. Artinya apa? Untuk setiap matriks B di dalam G, terdapat elemen inverse yang tunggal bagi B di dalam G, yaitu B aksen. Sedemikian sehingga dipenuhi persamaan B dikalikan B aksen sama dengan E, dan B aksen dikalikan B sama dengan E. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa aksioma keempat juga terpenuhi. Kita lanjut pada aksioma yang terakhir. Pada aksioma yang terakhir ini kita ingin memeriksa apakah bintang itu berlaku atau bersifat komutatif. Untuk memeriksa apakah suatu operasi biner itu bersifat komutatif, kita perlu mengambil dua buah elemen di dalam himpunan yang diberikan. Nah, di sini kita ambil sembarang elemen di dalam G. Saya ambil matriks B1 dan B2, di mana dua-duanya ini adalah matriks berukuran 2x2 dengan entry-entry dari bilangan real. Kemudian determinan dari B1 dan B2 ini tidak sama dengan 0. Sekarang perhatikan hasil perkalian dari B1 dikalikan dengan B2. Akan diperoleh matriks berukuran 2x2 yang entry-entrynya A1 kali A2 plus B1 kali C2 dan seterusnya. Di sisi yang lain, ketika saya kalikan matriks B2 dengan matriks B1, B2 kali B1, akan diperoleh sebuah matriks berukuran 2x2 dengan entry-entrynya A2 kali A1 ditambah B2 kali C1. Dari dua hasil perhitungan ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ketika B1 dikalikan B2 itu tidak sama dengan ketika B2 dikalikan dengan B1. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah operasi biner bintang di sini tidak bersifat komutatif, yang artinya aksioma kelima tidak terpenuhi. Dari poin yang pertama sampai dengan poin yang keempat, kita bisa tahu bahwa 4 aksioma dari grup itu terpenuhi di dalam G. Namun, aksioma yang terakhir, yaitu aksioma mengenai bintang yang bersifat komutatif, itu tidak berlaku di dalam G. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan? G di sini adalah sebuah grup dengan operasi biner perkalian matriks, tetapi G bukan grup Abel. Sekian penjelasan kali ini. Jangan lupa videonya di-like dan di-subscribe ya. Terima kasih.